Salam, selamat malam jemaat yang kekasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang selalu memelihara hidup dan kehidupan kita hari lepas hari tak henti-hentinya kita rasakan. Malam hari ini kita akan ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga dari rumah kita masing-masing. Sebelum itu, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat malam Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan beribadah kembali di ibadah keluarga Rabu 17 Maret 2021. Kebaikannya nyata atas kita dan terus berlangsung hingga hari ini. Marilah memuji dan memuliakan nama namanya yang selalu baik kepada kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ibu S. Matgusa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Jemaat yang kekasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Pada malam ini ya Tuhan, kami sebagai persekutuan Jemaat Pelita datang untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, mari kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan,
Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jemaat disilakan duduk. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, di dalam kuasa dan dalam tuntunan tangan kasih-Mu, kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup memuliakan nama-Mu dan melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan ini, baik selaku pribadi, gereja, maupun bangsa dan negara. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami.
agar di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami sungguh-sungguh memahami kehendak-Mu dan kami melakukannya dalam hidup yang beriman. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Malam ini atau dalam ibadah keluarga malam ini, firman Tuhan yang kita dengar sesuai jadwal pembacaan Alkitab. Esra 8. Esra 8 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Esra 8 ayat 21 hingga 23, demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus Yesus. Hosiana. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus. Shalom. Tuhan beserta kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau malam ini kita membaca firman Tuhan tentang Esra, maka saya percaya kalau tadi jemaat yang mengikuti ibadah jam 9, baik di gereja maupun di rumah, bersama-sama kita mendengarkan penjelasan tentang siapa itu Esra. Dan apa tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh raja kepada dia pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengalaman pembuangan di Babel merupakan pelajaran bagi umat Tuhan. Dan karena itu mereka memahami betul bahwa ketidaksetiaan hanya membawa mereka kepada kecelakaan atau kebinasaan. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan akan membawa mereka kepada kehidupan yang diberkati. Bacaan kita pada malam ini, Esra 8 ayat 21 sampai 23.
sebelum Ezra dan rombongan yang akan kembali ke Yerusalem, Ezra mempersiapkan perjalanan ini dengan mengumpulkan mereka. Dikatakan bahwa dia mengumpulkan mereka di tepi sungai Ahawa. Saudaraku, di tepi sungai Ahawa, Ezra meminta mereka supaya mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka berpuasa. Mungkin kita bertanya kenapa? Apa Ezra takut? Ya tentunya perjalanan selama 4 bulan dari Babel hingga Yerusalem bukan perjalanan yang mudah. Tatkala musuh-musuh Ezra mendengar atau orang-orang yang menghambat pembangunan Bait Allah mendengar bahwa Ezra akan membawa pulang rombongan dari pembuangan, maka yang pasti mereka akan mencari jalan untuk menghambat atau untuk mengganggu perjalanan rombongan ini. Tidak hanya musuh mereka, para penyamun, mereka juga yang pasti bahwa mereka suka dengan keahlian mereka, mereka akan menjarah dan mengganggu. Karena di dalam perjalanan pulang ke Yerusalem ini, tidak hanya laki-laki tetapi orang tua, berarti ada bapak, ada ibu dan anak-anak. Dan juga begitu banyak materi atau harta benda yang dibawa pulang oleh rombongan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Ezra mempunyai akses untuk minta pengawalan dari raja. Apakah itu tentara berkuda dan lain-lain. Tetapi di sini Ezra mengatakan kepada umat Tuhan yang telah menyiapkan diri untuk pulang ke Yerusalem bahwa dia tidak mau melakukan hal itu. Karena dia sudah menyatakan pengakuan imannya dan pernyataan imannya di hadapan raja. Bahwa tangan Tuhan Allah mereka itulah yang akan melindungi dan menjaga mereka. Melindungi dan menjaga orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Dan oleh kuasanya dia pun menimpakan murkanya terhadap orang yang meninggalkan dia. Karena itulah kita baca dalam pembacaan kita, Ezra minta supaya umat ini merendahkan diri di hadapan Allah, berpuasa kepada Tuhan, supaya Tuhan Allah mereka menolong dan menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang puasa, maka puasa dalam Alkitab, puasa dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ada 2 kata yang punya arti, yaitu mereka hidup dalam kondisi di mana segala kesenangan tubuh atau segala hal yang menyenangkan tubuh itu ditiadakan.
dan penderitaan jiwa atau kesenangan jiwa pun ditiadakan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru hanya satu kata, tetapi mengandung juga dua arti, yang artinya menghilangkan atau mengurangi makan, kesenangan tubuh. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang puasa yang diminta oleh Ezra di sini, sebelum kita merenungkannya dan sebelum kita menghayatinya secara benar dan sungguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya memohon atau meminta dari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, jangan menafsirkan kitab Ezra hanya sebagian atau sedikit, lalu kita mengambil kesimpulan, Ezra takut atau Ezra sombong rohani dan lain-lain. Tidak. Tetapi mari kita membaca keseluruhan kitab Ezra dan kita melihat seluruh tindak laku iman dari Ezra. Ezra seorang ahli kitab. Itu berarti dia kuasai betul kitab Taurat Musa. Tetapi tidak hanya ia kuasai, ia hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Allah. Lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar dua hal. Yang pertama ayat 21 itu, bagaimana ia memaklumkan puasa bagi umat Tuhan. Artinya bahwa Ezra bukan menyandarkan kehidupan umat kepada puasa itu. Tetapi Ezra mengajak umat Tuhan berpuasa berarti merendahkan diri mereka. Merendahkan diri mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan mengarahkan pandangan mereka, mengharapkan kekuatan, mengharapkan tuntunannya. Saat mereka tidak berdaya, mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka di dalam kuasa Tuhan dan Allah mereka. Berulang-ulang kali di dalam kitab Ezra kita temui kata seperti tangan Allah. Dalam ayat yang ke-22 itu dikatakan, tangan Allah kami melindungi kami. Ezra menggunakan kata tangan Allah kami, yang menunjuk kepada arti bahwa kuasa Allah, tuntunan Allah, perlindungan Allah. Ezra yakini betul bahwa Allah punya kuasa untuk menuntun dan menguasai, melindungi dan memelihara umatnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah umat merendahkan diri di hadapan Allah. Berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka, teristimewa perjalanan yang akan mereka lakukan. Jadi bukan puasa itu yang penting, atau bukan mereka bersandar pada puasa, tetapi bersandar dan mengandalkan tangan Allah yang kuat dan perkasa. Yang kedua yang kita lihat di dalam pembacaan ini ayat yang ke-22 dan 23. Ayat 22 itu Ezra menjelaskan bahwa dia sebenarnya punya akses dan bisa
Tetapi bukan itu. Karena di depan raja dia sudah memberikan pernyataan iman bahwa tangan Allah yang kuat itulah yang akan menuntun dan melindungi dan memimpin perjalanan mereka. Ia percaya betul akan kuasa tuntunan tangan Allah. Bahkan di dalam catatan itu, di hadapan raja dia katakan bahwa Allah akan menuntun orang yang mencari dia. Orang yang mencari keselamatan. Orang yang mengandalkan dia. Tetapi sebaliknya orang yang meninggalkan Allah. Mereka akan dimurkai, dihukum oleh Allah. Dan ini merupakan satu kesaksian bagi Raja Artasasta. Dan ayat yang ke-23 dikatakan bahwa doa dan puasa mereka yang mereka mohonkan kepada Allah, ternyata Allah mendengar dan mengabulkan doa dan puasa mereka. Dan mereka tiba di Yerusalem dengan selamat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Itu berarti hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama, sebagai orang percaya dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Allah. Esra seorang ahli kitab. Dia turunan imam besar Harun. Tetapi dia tidak bersikap seperti orang Farisi dan Saduki. Yang dikritik oleh Yesus. Bahwa mereka hanya tahu tentang Taurat. Mungkin mereka hanya menghafal. Tetapi tidak melakukan itu dalam kehidupan mereka. Hari ini seorang Esra memberikan satu teladan bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa hanya dengan hidup yang setia dan taat kepada firman Allah. Itulah menuntun seorang yang beriman. Untuk meyakini tangan Allah. Tuntunan tangan Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam kehidupan berjemaat atau bergereja sering kita temui banyak juga ahli Taurat dalam gereja, mungkin juga di jemaat pelita ada, mengaku sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang sudah membaca Alkitab seluruhnya 2-3 kali. Mengaku tahu tentang peraturan gereja bab 1 sampai bab akhir. Mengaku sebagai orang-orang yang betul-betul tahu tentang Alkitab, tahu tentang gereja dan segala seluk-beluknya. Tetapi pertanyaannya, apakah sebagai orang yang tahu, orang yang memahami, itu diwujudkan dalam kehidupan beriman kita atau tidak? Karena bisa saja banyak orang menghafal, banyak orang membaca, tetapi tidak melakoni dalam kehidupannya. Hari ini Esra memberikan contoh bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa sebagai orang percaya, coba kita perhatikan. Dia dari awal sampai akhir, pada waktu dia dipanggil, diutus, sampai dia sudah ada di Yerusalem. Segala sesuatu diputuskan, segala sesuatu dijalankan
berdasarkan firman Allah. Itu berarti dia melakukan segala sesuatu di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Allah. Dan ini yang perlu kita renungkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Bahwa dengan keahlian yang ada pada dia tidak merusak. Bahwa dengan keahlian yang ada pada dia yang diberikan oleh Tuhan, dia tidak melakukan hal-hal untuk kepentingan pribadinya atau golongannya atau keluarganya. Tetapi dengan keahlian yang dia terima sebagai seorang ahli kitab, ahli Taurat, ia sungguh-sungguh melakukannya dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Allah. Dan ini merupakan contoh dan teladan bagi kita sebagai orang percaya. Masa kini, gereja, saudara dan saya, kita terpanggil di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Allah. Mari kita melayani, mari kita berdoa, mari kita berpuasa bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kalau bicara tentang kepentingan pribadi, lalu orang berpikir bahwa yang disebut kepentingan pribadi itu materi atau uang. Tidak, saudaraku. Bisa saja orang berdoa, berpuasa, atau mengaku sebagai ahli kitab, tetapi menggunakan keahlian itu untuk kepentingan pribadi, memuaskan dendamnya, menyalahgunakan kuasa yang diberikan, memuaskan ambisinya, ataupun untuk memperjuangkan dan mempertahankan harga dirinya tanpa melihat apakah dia setia atau taat kepada firman Allah. Dan inilah yang kita belajar. Hari ini kita diingatkan, kita belajar firman Tuhan. Siapapun saudara dan saya, semoga kita menjadi Ezra pada masa kini. Di dalam seluruh keberadaan kita, dengan keahlian yang Tuhan berikan dan karuniakan bagi kita, dan teristimewa dengan pemahaman iman yang Tuhan berikan bagi kita, dalam keyakinan iman kita, marilah kita tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Menyelesaikan persoalan, melihat persoalan bangsa, melihat masalah orang lain, menggumulinya. Kita melihatnya di dalam konteks kepentingan bersama dan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kepentingan perorangan atau diri kita. Hari ini kita diingatkan doa puasa. Doa yang sungguh-sungguh kita naikkan. Kita berpuasa. Banyak juga orang Kristen yang berpuasa. Kalau orang Jawa puasanya Senin Kemis. Ya mungkin saudara dan saya atau yang lainnya kita puasanya harinya berbeda. Tapi dengan tujuan yang berbeda-beda juga. Menghadapi persoalan dan lain-lain. Atau sakit dan lain-lain. Tetapi yang paling utama di sini saudaraku. Bukan puasanya. Tetapi merasa dan menyadari bahwa kita tidak berdaya. Kita merendahkan diri. Kita pasrah sempurna kepada Tuhan. Dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ezra menunjukkan bahwa keyakinan imannya, pengakuan imannya, penyataan imannya itu mengingatkan kita. Seperti apa yang diingatkan oleh Yesus tatkala murid-muridnya di dalam perahu. Mereka masih dalam keadaan takut, berteriak. Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya.
Berapa lama lagi kamu harus dengan saya? Esra mau mengajar kita. Lewat firman Tuhan ini kita diajar. Bahwa di dalam segala hal, apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan, perjuangan apapun, seberat apapun, atau sekeras apapun kehidupan ini, termasuk pandemi corona pada masa kini yang kita hadapi. Mari kita hadapi dengan keyakinan iman bahwa tangan Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak kurang panjang untuk menyertai saudara dan saya, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Mari saudaraku, justru menghadapi berbagai tantangan dan derita, mari kita sungguh-sungguh dalam hidup ini mengandalkan Yesus Kristus. Percayalah, Dia yang punya kehidupan ini dan Dia tahu apa yang Dia lakukan bagi kita. Kalau kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Dia, yang pasti Dia memutuskan yang terbaik bagi kita. Tangannya tetap menyertai kita, melindungi dan memelihara kita. Karena itu kiranya Roh Kudus menuntun Bapak Ibu, Saudara dan saya, agar atas dasar pengalaman Esra dan firman Tuhan ini, jangan takut. Selama hidup kita mencari Dia. Kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Nya. Alkitab mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Tetapi selama kita meninggalkan Dia, maka Dia pun pasti akan meninggalkan kita. Matanya tidak tertuju kepada kita. Karena itu biarlah di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang menuntun kita dalam segala hal, mari kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, tangan gembalanya yang agung, pasti kuat dan jauh lebih luar biasa menuntun, melindungi saudara dan saya. Hiduplah dalam kesetiaan, andalkanlah Dia dalam segala hal. Tuhan memberkati, amin. Mari kita merenungkan firman ini dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita menjawab firman Tuhan ini dengan nyanyikan Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu kami diajar, kami diingatkan agar mata kami tidak tertuju kepada kekuatan dunia ini,
tetapi hanya kepada Allah dan Tuhan kami. Sebagai orang yang percaya dalam hal berdoa dan berpuasa, kiranya bukan doa dan puasa yang menjadi sandaran bagi kami, tetapi tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itulah yang menjadi andalan bagi kami. Ajarlah akan kami agar dalam berdoa dan berpuasa tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga kami, tetapi kiranya kami berdoa dan berpuasa untuk sesama kami, untuk kesejahteraan bangsa ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sebagai kepala rumah tangga suami ayah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak, sebagai orang tua yang telah lanjut usia, dengan seluruh pergumulan dan keberadaan mereka. Tuhan yang melihat mereka dengan segala yang mereka butuhkan, Tuhanlah yang menjawab mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang memberikan bagi mereka segala yang mereka perlu dan yang mencukupi kebutuhan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat ini, mereka yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Pilihlah mereka Tuhan dengan seluruh doa dan pergumulan mereka. Jawablah akan mereka Tuhan. Dan biarlah di dalam kasih dan kemurahan Kaulah yang memberikan bagi mereka segala yang perlu dan yang baik. Lindungilah umat-Mu ini ya Tuhan. Dari berbagai penderitaan, penyakit. Teristimewa Tuhan pada masa pandemi corona ini, di mana dihadapkan kepada ketakutan dan berbagai kekhawatiran, bahkan seluruh segi kehidupan manusia digoyahkan. Ya Tuhan, tolonglah akan umat-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, menguatkan iman dan harap mereka. Dan Tuhanlah yang memberikan bagi mereka selalu yang terbaik. Perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan-Mu dalam jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 hingga sektor 12. Bagi seluruh perangkat pelayan, mulai dari ketua majelis jemaat PHM dan seluruh presbiter, seluruh pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada. Tuhan tuntun kami dalam kesetiaan sebagai pelayan-pelayan-Mu yang di dalam segala hal hanya mengandalkan tangan Tuhan yang kuat. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kasihanilah akan mereka ya Bapa. Tangan-Mu yang penuh cinta kasih Tuhan ulurkan, menjamah, memberkati, mengurapi mereka dan mengangkat mereka dari derita mereka. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka, keluarga-keluarga yang berduka cita. Mereka yang sementara berduka cita, mereka yang masih berduka cita, mereka yang berada di dalam berbagai kegalauan dan duka. Ya Tuhan, penghibur yang sejati, hiburkanlah akan mereka. Kami berdoa Bapa di surga bagi mereka yang berbahagia dengan ditambahkan setahun usia dalam perjalanan hidup mereka. Janji-Mu Tuhan menyertai, membawa mereka, menuntun mereka hingga akhir langkah mereka. Dan kami bersama-sama
sebagai warga jemaat kami berdoa dan menyerahkan akan pelayanan di sektor-sektor. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Ya Tuhan, tolonglah tuntun akan presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia Maju. Gugus depan percepatan corona. Ya Tuhan, dengan segala upaya-upaya yang dilakukan untuk memutuskan rantai corona, kami mohon kiranya Tuhan campur tangan secara nyata. Vaksinasi yang diadakan, yang didatangkan dan yang kini diadakan atau diberikan kepada umat bangsa ini. Diberkati ya Bapa. Juga Tuhan tuntun baik kami sebagai masyarakat, negara dan bangsa, baik sebagai pejabat, baik sebagai yang mengambil keputusan. Tolonglah kami agar kami tetap setia dan taat pada protokol kesehatan, sehingga itu mendatangkan bukan hanya keselamatan kesehatan bagi kami, tetapi juga bagi sesama kami. Para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, Tuhan hiburkan dan genapi janji-Mu bagi mereka. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, baik itu presbiter, liturgos, pemandu musik, pemandu lagu, dan MMS. Tuhan tolonglah akan kami semua. Tuhan tuntun mereka dalam tanggung jawab. Tuhan memberkati mereka, mendengar segala doa mereka. Tuhan pakai mereka sebagai alat dalam tangan. Ini doa dan harapan kami Bapa. Pergumulan-pergumulan khusus dalam keluarga-keluarga dalam jemaat ini kami serahkan kepadamu. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon ampun. Dan kami mohon dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan. Dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita, oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 3 ayat 9 menyatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 293.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi semua, bagi sesama, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini Rabu 17 Maret 2021.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, yang dikasihi dan diberkati Kristus. Bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan tekun dan tabah dalam keyakinan iman dan kemenangan oleh Kristus. Kita mendoakan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Saya undang berdiri. Nyatakanlah firman Tuhan dalam laku hidupmu sehari-hari. Bertekunlah dalam iman dan doa serta penyerahan hidup. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita malam hari ini telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.